Pelaku pembunuhan Sri Suherti yang mayatnya ditemukan di Thailand ditangkap, motifnya mengejutkan. Jakarta, warga Tanjung Priok dikejutkan dengan penemuan Sri Suherti Karistiana, 59 tahun, yang ditemukan tak bernyawa di kamar mandi rumahnya di Jalan 102 Terusan, Jumat, 14 Maret 2025. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib malang dialami oleh seorang emak-emak di Tanjung Priok. Waktu ditemuin sudah meninggal. Kondisinya ngenes banget. Kepalanya bonyok, hancur, luka-luka karena dilinggis. Gara-garanya masalah utang. Tetangga yang punya utang ngerasa nggak terima waktu utangnya ditagih. Daerah Tanjung Priok. Wow, Om jadi pengen pulang kampung deh. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada namanya kawasan Kampung Kebon Bawang. Ada emak-emak yang tinggal sendirian di rumahnya yang biasa-biasa aja alias sederhana. Di Jalan 102 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok. Emak-emak itu nama lengkapnya Sri Suherti Karistiana, umuran 59 tahun. Latar belakang hidupnya nggak ada yang tahu. Keluarganya masih ada, walau tinggal masing-masing aja. Tapi latar belakang keluarganya nggak pernah diceritain. Karena di berita mana aja nggak ada yang ngomongin latar belakang hidup si Emak Sri. Di lingkungan masyarakat kampung, Mak Sri dikenal orangnya pendiam. Mak Sri nggak begitu banyak begaul rapet sama orang-orang deket-deket rumahnya. Lagian juga si emak orangnya nggak mau atau males kalau ngurusin urusan orang. Tapi biar begitu, Mak Sri ini bukan orang yang antisosial. Dia sering juga kok keluar rumah. Setiap hari tetangga-tetangga yang lewat pasti ngelihat Mak Sri lagi duduk-duduk atau lagi siram-siram tanaman di depan rumahnya sambil say hello sama yang lewat. Mak Sri ini orangnya kelihatan dari luar hidupnya sederhana. Tapi sebenarnya Mak Sri ini hidupnya secara ekonomi aslinya sih berkecukupan. Tapi nggak dijelasin juga dia dapetin nafkah dari mana. Mak Sri ini pinter nyimpen duit. Sampai-sampai tetangga-tetangga mandang Mak Sri ini orang kaya. Yang kadang-kadang juga duitnya dipinjem sama tetangga. Salah satu tetangga Mak Sri yang suka minjem duit namanya Suhendra, umur 36 tahunan. Juga nggak dijelasin di berita-berita latar hidup si Suhendra. Suhendra hari-harinya hidupnya pas-pasan banget. Sama kayak umumnya sebagian orang Priok. Termasuk juga sih Om yang asli lahir gede di Priok. Oh, sorry to say that. Lanjut lagi ke cerita. Kerjaannya si Suhendra ini nggak jelas. Mungkin kalau kerjaan cuma buat makan doang sih masih bisa dia cari. Tapi Suhendra nggak bisa punya kepengenan yang aneh-aneh. Nggak bisa kepengen ini, nggak bisa kepengen itu. Yang jelas karena duitnya juga, istilah orang Priok, karena duitnya juga nggak gablek, alias no money, poor, kismin, kere. Kalau Suhendra udah kepepet buat penuhin kebutuhan hidup, jalan ninja yang biasa dia bikin biasanya ngutang. Ngutang ke orang lain, termasuk ngutang sama Mak Sri. Nggak tahu berapa utang yang udah dia punya. Yang jelas, kalau udah dapat utangan dari Mak Sri, Suhendra bisa nutupin kebutuhan-kebutuhan kepepetnya. Tapi makin kesini kehidupan Suhendra makin kesono keadaannya. Maunya sih ekonominya ke kanan. Tapi kok malah ke kiri, ke kiri, ke kiri. Dia nggak punya duit buat lunasin utang-utang yang udah dia bikin sama Mak Sri. Hidup Hendra bener-bener serba kepepet. Pengen minta tolong lagi, tapi sama siapa? Dia bingung. Ada sih lembaga yang selalu menolong dalam kemanusiaan, namanya Damkar. Tapi masa Damkar mau nolongin orang susah? Damkar tugasnya itu nolong kemanusiaan dari sisi kesulitan dalam keadaan darurat bahaya. Bukan dalam segi utang-utangan. Contohnya, nolongin sambil cegah kebakaran, nolong orang tenggelam, nolongin bocah kepalanya kejepit kaleng biskuit kongguan. Kaleng kongguannya dibuka buat keluarin kepala bocah, yang keluar malah rengginang. Jok bapak-bapak banget sih. Anyway, Baswe, lanjut ke cerita. Mak Sri nungguin Hendra buat lunasin utang-utangnya.
Sekali dua kali Mak Sri suka nanya ke Hendra kapan dia mau lunasin utangnya. Nah Hendra, saya rasa sudah saatnya kau membayar hutang-hutangmu yang sudah lalu. Karena sudah lama sekali kewajibanmu itu harusnya sudah kau penuhi. Cut, cut. Bukan begitu seharusnya cara ngomong orang Priuk pemirsa. Kedengerannya lebih kayak gini. Hendra, ini utangnya udah lama. Kira-kira mau dibayar kapan, Hen? Mak butuh nih buat pegangan. Gitu kira-kira ngomongnya Mak Sri waktu nagih utang. Singkat, padet, jelas, nggak bertele-tele, tapi tetap adem di hati. Suhendra yang waktu itu emang belum ada pegang duit, cuma bisa pasang muka melas. Maaf Mak, kalau sekarang belum ada. Kerjaan juga dapatnya cuma sedikit. Ntar ya Mak, kasih tempo lagi. Kalau udah ada duit, pasti dilunasin. Suhendra minta tenggat waktu, biar pasang muka melas, tapi mukanya kelihatan bener-bener kayak orang yang mau tepatin janjinya. Coba kayak gimana sih? Muka melas, tapi kelihatan serius sungguh-sungguh. Wow, akting Suhendra sungguh membagongkan. Mak Sri maklum, hatinya juga meleleh. Dia nggak sampai hati, jadi dia kasih tempo lagi buat si Hendra. Iya deh, tapi kalau emang udah ada, buruan bayar ya. Jangan tempo-tempo melulu, emak juga butuh duitnya. Belakangan, muka melas, sampai mohon-mohon utangnya supaya bisa ditempo, cuma beneran akting doang. Si Suhendra malah nggak punya niat buat balikin uang Mak Sri. Ini lama-lama bikin hati Mak Sri kesel, sampai lagi-lagi Mak Sri ngingetin lagi ke Hendra buat lunasin utang-utangnya. Jadi makin kesini hari, Mak Sri jadi sering nagihin utang ke si Hendra. Suhendra jadi keganggu dan ngerasa keteken hatinya. Dia kesel sama Mak Sri yang dianggap nggak mau maklumin keadaannya. Lah, ini sih aneh. Dia yang utang, malah dia yang kesel. Terus, ini yang lebih aneh. Suhendra yang kesel hatinya karena ditagih utang, malah punya niatan mau bikin hitung-hitungan sama Mak Sri. Karena mungkin si Suhendra ini udah gelap mata karena utang. Dia malah ngerencanain jalan pintas yang bikin ngeri. Akhirnya sekitaran hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025, Suhendra yang udah emosi gara-gara abis ditagih utang datang ke rumah Mak Sri sambil ngebawa linggis. Nggak tahu bagaimana caranya, tahu-tahu si Hendra udah masuk ke dalam rumah. Dia langsung nyerang Mak Sri pakai linggis. Suhendra mukul kepala Mak Sri, nggak pakai ampun, berkali-kali, terus-terusan, sampai Mak Sri ambruk. Mak Sri waktu itu cuma bisa pasrah. Dia nggak berani bergerak, karena saking kayak orang kesurupan kesetanan, si Hendra tiap kali ngeliat Mak Sri bergerak, pasti langsung hajar kepala Mak Sri. Ini yang bikin Mak Sri akhirnya cuma diem, pasrah. Dia cuma bisa bilang, ampun, ampun. Suaranya sampai bergetar kayak orang lagi ngerang-ngerang karena sebab nahan sakit juga ketakutan. Tapi si setan Suhendra nggak peduli. Sampai akhirnya badan renta Mak Sri nggak bisa nanggung lagi rasa kesakitan. Sampai akhirnya Mak Sri sekarat. Terus akhirnya Mak Sri tewas. Suhendra yang waktu itu tahu kalau Mak Sri udah nggak bergerak, nggak ngeluarin suara apa-apa lagi, coba-coba ngecek nadi sama napasnya Mak Sri. Disitulah Suhendra si bajingan tengik panik ketakutan. Dia seret badan Mak Sri ke kamar mandi. Terus dia coba beresin semua yang kelihatan berantakan. Abis bebersih badannya, dia langsung kabur. Dia takut ketahuan sama orang lain. Saking takutnya, dia sampai ngumpet ke belahan bumi Tanjung Priuk yang lain. Ya, masih di Jakarta Utara. Dia ngumpet di daerah Cilincing. Besoknya di hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, di kebun bawang yang udah nggak ada pohon bawangnya di daerah Tanjung Priuk yang padat penduduk, padat banget. Sampai ada istilah gang senggol, karena ada jalan yang orang harus gantian lewat supaya nggak senggolan saking sempitnya itu gang. Di sekitaran rumah Mak Sri di kebun bawang, ada anak muda yang namanya Faras Alfarozi 19 tahun, yang rumahnya sebelahan sama Mak Sri. Dia ngerasa ada yang aneh, ada yang janggal. Udah dari sore kemarin si Oji nggak ngeliat Mak Sri.
Padahal biasanya si Oji ngelihat Mak Sri keluar rumah sambil nyapu-nyapu, sambil bebersih rumah. Jumat pagi itu kelihatan rumah Mak Sri sepi banget, kayak nggak ada penghuninya. Waktu itu Oji mikirnya, oh Mak Sri lagi pergi kali ya. Tapi kok sendalnya masih ada? Sendalnya ada, orangnya kemana ya? Jangan-jangan ada kenapa-kenapa sama Mak Sri nih. Oji tahu kalau Mak Sri yang udah tua tinggal sendirian. Ini bikin hatinya nggak tenang. Dia khawatir kalau Mak Sri ada kenapa-kenapa. Jam 11 siang sebelum Jumatan di masjid, Oji ngajakin Bang Suyono 35 tahun, orang yang masih tinggal di sekitaran situ. Bang, temenin cek-cek ke dalam rumah Mak Sri yuk. Kita curiga nih, dari kemarin orangnya nggak keluar-keluar. Dibilang lagi pergi, nggak juga. Tuh, sendalnya masih ada. Maksudnya kita mau masuk ke dalam gitu? Tanya Suyono. Masuk aja bang, takut kenapa-kenapa. Waktu dua orang itu mau masuk rumah, mereka kaget ngelihat pintu rumah nggak dikunci. Karena nggak dikunci, Oji sama Suyono langsung masuk ke dalam rumah. Dicarinya Mak Sri di tiap-tiap pojokan rumah. Sampai akhirnya Oji sama Suyono nyampe di dapur. Waktu nengok ke arah kamar mandi, disitulah kelihatan Mak Sri yang lagi ngeringkuk. Badannya udah kaku, ngadep ke arah kanan. Waktu itu Oji sama Suyono masih pengen mastiin keadaan Mak Sri. Diliatin Mak Sri sampai nggak berkedip. Tahu-tahu mereka jadi kaget banget waktu ngeliat badan Mak Sri udah pucet. Banyak luka-luka babak belur di mukanya. Yang bikin merinding ada luka-luka yang bener-bener parah di kepala Mak Sri yang mandi darah yang udah kelihatan kering. Ji, udah mati Ji. Mak Sri udah mati, udah meninggal. Ini sih abis dipukulin Ji. Dua orang itu langsung lari keluar rumah, teriak-teriak kasih tahu orang-orang di sekitaran situ. Otomatis banyak orang nyamperin, kepengen tahu ada apa. Lama-lama makin banyak orang ngumpul, sampai orang-orang pada tahu kejadian itu. Keluarga Mak Sri yang dapat berita ini jadi gempar. Keluarganya syok nginget nasib Mak Sri yang bener-bener ngenes, bener-bener malang. Keluarga bener-bener berharap polisi bisa usut kasus kematiannya Mak Sri. Polisi yang dapat laporan langsung amanin lokasi kejadian, langsung bikin olah TKP. Jasad Mak Sri langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur buat diotopsi. Hasil otopsi ini bikin polisi meringis ngeri sambil geleng-geleng kepala. Karena sebab kematian korban oleh karena pukulan benda tumpul, bukan benda tajam. Tapi benda tumpul itu saking ganasnya, brutalnya diantemin sampai bikin luka robek di kepala. Ditambah lagi luka-luka babak belur di badan korban. Polisi bikin penyelidikan serius supaya tahu siapa pelaku kejahatannya, juga apa motif dari pembunuhan ini. Keluarga juga tetangga-tetangga korban dimintain keterangan. Dari hasil olah TKP ada barang-barang bukti yang diamanin. Ada 2 pisau dapur, ada gunting, ada tas korban, ada buku harian, juga ada buku catatan utang. Dari bukti-bukti juga wawancara, polisi positif curiga sama orang yang namanya Suhendra yang masih tetanggaan sama korban. Kurang dari 24 jam sejak jasad Mak Sri ditemuin, Suhendra berhasil ditangkap di Cilincing. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 14 Maret 2025 jam 11 kurang seperempat. Suhendra yang waktu ditangkap nggak bisa ngelak lagi, dia pasrah digiring ke kantor polisi. Di kantor polisi waktu diinterogasi, sambil nunduk dia ngaku pernah pinjem duit sama Mak Sri. Tapi dia belum sanggup ngelunasinya. Karena terus-terusan ditagih, dia jadi kesel, marah, sampai akhirnya dia punya niatan buat ngabisin Mak Sri pakai linggis. Semua yang dengar pengakuan Suhendra geleng-geleng kepala lagi, ngerasa ngeri lagi. Bagaimana bisa orang laki-laki muda nggak ada perasaannya ngabisi nyawa perempuan tua sampai luka-luka parah kayak gitu? Sungguh kejam, sungguh tega. Suhendra dijadiin tersangka, dijerat pakai pasal pembunuhan berencana. Ancamannya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Sampai video ini dibikin, proses sidang masih terus, masih jalan. Pihak keluarga Mak Sri bener-bener ngarep
supaya si Suhendra si pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai sama kelakuannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.